Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Leni di Sekolah Minggu Online GKI Ciamis. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan baik ya. Nah anak-anak, puji Tuhan saat ini sekarang COVID sudah semakin menurun. Tetapi kita tetap harus ingat dengan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Karena si COVID masih ada ya. Nah anak-anak, sekarang kan kita sudah ada kebaktian onsite. Tetapi online pun tetap ada ya. Jadi yang mengumpulkan catatan tentu saja tidak banyak ya. Karena banyak yang ikut onsite. Nah sekarang kita lihat yuk. Siapa saja yang sudah mengumpulkan catatannya ke Ibu Leni. Kita lihat di sini. Anak-anak, ada yang masih ingat cerita minggu yang lalu? Yo, tentang apa? Ya, tentang Raja Damai yang akan datang. Siapa sih Raja Damai? Ya, tentu saja Tuhan Yesus. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Artinya kita adalah anak Raja ya. Yuk kita angkat pujian dengan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lina. Sebelumnya kita berdoa memohon pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih. Tuhan, berkati kami bila kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online GKI Ciamis. Nah, anak-anakku, pada minggu ini tema kita adalah Juru Selamat Keturunan Daud, yang diambil dari Matius 1 ayat 5 sampai 6 dan 16 sampai 25. Ayo anak-anak, dibuka kitabnya dan dibaca masing-masing.
Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan bercerita melanjutkan cerita kemarin mengenai Ruth dan Boaz. Ruth dan Boaz, mereka kan sudah menikah. Nah, mereka dikaruniai anak, namanya adalah Obed. Nah, Obed ini adalah kakeknya Daud. Dan Yusuf juga adalah keturunan dari Daud. Siapa yang tahu Yusuf itu? Ternyata Yusuf itu adalah tunangannya Maria. Ya. Jadi anak-anak semua punya keturunan ya. Kita punya keturunan, garis-garis keturunan. Dari ada ayah, kakak, ayahnya ayah lagi jadi kakek, ayahnya kakek lagi jadi uyut, terus sampai ke atasnya ya, sampai kita semua juga tidak mengingat silsilah keturunan kita itu asalnya dari mana, kita nggak tahu ya. Nah, kalau keluarga ibu nih, kakek dari ibu ini adalah ayahnya ibu ini adalah Ko Tionghoa dan ibu Anggraeni. Nah, dari ayahnya lagi Ko Tionghoa ada lagi Ko Taiho ya, dan Lim Ginyo. Jadi ibu juga mengingat cuma dua generasi. Nah, sedangkan kalau zaman dulu itu dari mulai Bapak Abraham sampai ke Daud itu ada 14 keturunan. Kemudian dari Daud sampai ke pembuangan Babel ada juga 14 keturunan. Kemudian dari Babel sehingga lahirnya Tuhan Yesus sama juga ada 14 keturunan. Dari ke-42 turunan ini barulah dinyatakan ya. Jadi Tuhan menepati janjinya untuk mendatangkan juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Nah, kenapa Tuhan Yesus dilahirkannya tidak seperti Superman atau Batman atau apalah superhero yang hebat-hebat, tetapi dia malah dilahirkan sama seperti manusia. Nah, Tuhan Yesus Allah punya suatu rencana ya. Jadi tidak sekaligus jadi rencana itu, tetapi melalui bertahap-tahap, bertahun-tahun. Nah, sehingga akhirnya Tuhan Yesus dilahirkan sebagai manusia oleh anak darah Maria. Jadi waktu itu Maria dan Yusuf sudah bertunangan. Nah, tapi Maria tiba-tiba mengandung, tapi bukannya oleh Yusuf, tapi dia mengandung oleh karena Roh Kudus. Nah, jadi rencana ini Tuhan membuat supaya Tuhan Yesus ini menjadi sama dengan manusia ya. Jadi dia datang ke dalam dunia ini seperti kita manusia. Dia melakukan pendekatan-pendekatan dengan manusia. Jadi dia mengetahui bagaimana kesusahan-kesusahannya tentang manusia. Dan Tuhan Yesus juga akan menjadi juru selamat manusia, menepati janjinya untuk menyelamatkan dunia ini ya. Kita harus bersyukur karena melalui karya penyelamatan di tengah dunia ini, kita mempunyai Tuhan yang mau dekat kepada manusia dan sungguh mengasihi kita semua ya.
Nah, jadi anak-anak harus bersyukur karena kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita doakan pada Tuhan, Tuhan akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, anak-anak semua harus tetap bersyukur. Nah, anak-anak sekalian, ayat hafalannya diambil dari Wahyu 22 ayat 16b. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Anak-anak dicatat ayat hafalannya, dihafalkan dan dikirimkan catatannya ke Ibu Leni. Terima kasih. Anak-anak, sekolah minggu kita telah selesai. Jangan lupa ya, dihafalkan ayat hafalannya, kirimkan catatannya ke Ibu Leni. Nah, sebelum kita berpisah, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat kami. Engkau sangat mengasihi kami. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Dadah.